khurafat. Khurafat itu apa sih? Sebabnya nggak jelas. Definisi para ulama terhadap khurafat itu adalah i'tiqadu ma huwa sabab ma laisa sabab, i'tiqadu syai'in sababan ma laisa bisababin, la bi syar'in wala ilmiyatin wala tajribatin. Meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi hal tersebut bukan sebab, tidak ditetapkan sebagai sebab oleh syariat, tidak pula ditetapkan dia menjadi sebab dengan eksperimen, percobaan. Maksudnya apa ini? Kita kalau mau praktekkan ini khurafat atau tidak, seperti ini. Ada burung gagak lewat, sial nanti saya. Hubungannya apa burung gagak lewat dengan kesialan, sementara takdir Allah sudah dituliskan masing-masing bagi kita, gitu. Syariat nggak menetapkan itu sebagai sebab. Ketika itu tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, maka dia khurafat. Ruqyah, baca Al-Fatihah sembuh dari penyakit. Ini dicoba secara eksperimen, nggak ketemu gitu loh. Apa yang menjadikan dia orang kesurupan di ruqyah, bacakan surah Al-Fatihah sembuh seperti. Tetapi syariat membenarkan bahwasanya ruqyah adalah sebab kesembuhan. Maka ruqyah sebagai sebab kesembuhan ini sebab. Kalau meyakini ruqyah sebagai sebab kesembuhan, tidak terjerumus kepada perkara yang khurafat, gitu loh. Karena ada dalilnya dari syariat. Ular keluar, gunung mau meletus. Ular keluar, gunung mau meletus. Ketika mengakuinya itu sebagai sebab, khurafat. Tetapi ketika meyakininya bahwasanya ular keluar itu sebagai tanda ada getaran gunung meletus, nah ini kan tajribah secara ilmiah, eksperimen secara ilmiah, binatang-binatang seperti ular dan lain sebagainya itu dia punya sense untuk merasakan getaran di bawah tanah itu. Atau nanti semut keluar, ini mau hujan deras, mau banjir ini. Semut ada sense-nya untuk merasakan kedatangan air itu dari beberapa kilometer. Ketika itu sudah memang ditetapkan secara eksperimen ilmiah, ada pertanggungjawaban ilmiahnya, maka bukan khurafat yang seperti itu. Nah dahulu mungkin ada yang pernah mengatakan radio ini kotak sihir. Ada kotak ngomong nih, ada jinnya di dalam nih berapa gitu kan. Tetapi secara eksperimen ilmiah itu dibenarkan mengubah gelombang elektromagnetik itu menjadi suara. Ketika saya bersuara gini kan suaranya kecil, tapi ada pengeras suara bisa dipindahkan melewat pengeras suara hingga antum mendengarnya dengan volume suara yang lebih besar. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dibenarkan oleh syariat itu bukan khurafat. Kalau nggak ada pertanggungjawaban ilmiah dan tidak ada pembenaran secara syariat, itu yang khurafat. Ya kayak burung gagak gitu tadi loh. Burung gagak lewat ada orang mati. Dari mana gitu lanunya, asal usulnya. Nah yang demikian khurafat, Nabi nggak senang begini.